Assalamualaikum. Halo Jefflers. Mari kita sambung video kita dengan membahas cara-cara proyeksi keuangan yang harus dikuasai oleh semua pengusaha. Dimulai dari yang sederhana sampai yang cukup kompleks. Dan bagaimana cara membuatnya. Yang harus kamu kuasai nih, proyeksi keuntungan penjualan rata-rata per produk. Ini adalah cara menghitung paling dasar yang umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pemula untuk memperkirakan berapa margin penjualan kotor yang bisa kita dapatkan dari setiap penjualan, dari setiap transaksi, setiap barang. Perhitungan ini umumnya dilakukan oleh pengusaha retail untuk memperkirakan berapa margin kotor atau gross margin dari bisnis yang masih kecil atau baru memulai lah. Cara menghitung margin kotor adalah harga jual dikurangi harga pokok produksinya sama dengan margin penjualan kotornya dia. Nilai margin penjualan kotor ini belum tentu memperhitungkan faktor pengurang seperti diskon bagi konsumen atau diskon atau fee bagi distributor dan agen. Sehingga belum menggambarkan realitas uang pendapatan yang diterima kembali oleh perusahaan sesudah penjualan. Oleh karena itu, biasanya perusahaan juga menghitung margin bersih atau net margin penjualannya. Cara menghitungnya sederhana, harga jual dikurangi harga pokok produksi, dikurangi lagi diskon sama dengan margin penjualan bersihnya. Margin penjualan bersih pun belum bisa dikatakan sebagai keuntungan usaha ya, karena ini belum menghitung faktor biaya lain seperti beban gaji, sewa tempat, pajak, dan lain-lain. Jadi perhitungan ini bukan untuk menilai secara akurat apakah usaha kamu itu untung atau rugi ya. Ini hanya untuk melakukan penilaian singkat mengenai seberapa besar potensi keuntungan yang bisa didapat dari penjualan per produk atau per layanan. Angka margin penjualan bersih ini dapat memperkirakan di awal apakah harga produksi kita terlalu mahal atau harga jual kita yang terlalu murah. Tapi untuk melakukan perhitungan yang lebih akurat, accountable dan presentable kepada manajemen atau investor, maka harus digunakan bentuk-bentuk perhitungan atau laporan lain yang lebih umum dipakai. Dikenal sebagai proyeksi keuangan atau financial projection. Apa itu dan apa gunanya proyeksi keuangan? Proyeksi keuangan adalah bagian penting dari pengelolaan bisnis. Proyeksi ini bisa memperkirakan berapa kira-kira kebutuhan dana kita ini. Berapa sebaiknya target penjualan kita? Perlukah kita mengajukan kredit? Dan juga menunjukkan berapa sebenarnya proyeksi laba atau rugi kita. Bahkan bisa kita gunakan untuk memotivasi tim kita loh. Jadi kita atau tim kita harus mampu membuat proyeksi keuangan, baik itu secara manual, dibantu program spreadsheet, atau yang lebih mudah sih menggunakan aplikasi khusus secara digital. Tapi walaupun ada aplikasi khusus untuk membuatnya, kita tetap harus terdahulu mengerti prinsip-prinsipnya, jenis-jenis laporannya, dan cara-cara pembuatannya. Percaya deh, menghabiskan waktu sedikit untuk mengerti prinsip-prinsip ini pasti akan sangat bermanfaat untuk pengembangan bisnis kamu ke depan. Dia akan sangat bermanfaat ketika di awal membuat rencana bisnis. Ini memberikan keyakinan pada diri kita dan kepada tim kita bahwa tenaga yang akan kita kerahkan, waktu yang akan kita makan, akan benar-benar memberikan hasil. Atau ketika kita mencari investor. Di tahap manapun dalam bisnis, investor hanya akan tertarik pada bisnis yang bisa dibaca dan dimengerti pola penjualannya, pendapatannya, pertumbuhannya, dan pengeluarannya. Skenario lain yaitu ketika kamu mengajukan pinjaman. Untuk menggambarkan kepada bank atau kepada fintech peer-to-peer lending tentang rencana perputaran dana mereka, walaupun bisnis kamu sebenarnya belum berjalan. Atau ketika kamu hanya ingin pengelolaan keuangan perusahaan kamu ini lebih baik. Jadi, modal-modal yang ada dapat diputarkan secara lebih efektif, lebih efisien, dan lebih dapat mengakselerasi pertumbuhan perusahaan kamu. Ada dua jenis proyeksi keuangan berdasarkan range waktu yang diprediksi. Satu, proyeksi jangka pendek. Biasanya proyeksi ini dibuat dalam range waktu cukup 1 tahun ke depan dan dibagi-bagi menjadi proyeksi selama 12 bulan yang akan berjalan. Nah, yang kedua adalah proyeksi jangka panjangnya. Biasanya memproyeksikan keadaan keuangan selama 3-5 tahun ke depan lah.
dibagi menjadi 36, 60 bulan, dan dibuat untuk menarik investor dan membuat rencana strategis jangka panjang bisnisnya. Bagaimana cara membuat proyeksi keuangan? Well, akan ada data-data yang dibutuhkan untuk membuat proyeksi keuangan, seperti misalnya rencana harga jual produknya nih, perkiraan harga produksi, berapa biaya logistiknya, suku bunga atau margin pinjamannya, berapa harga beli, sewa alat, dan sebagainya. Jika kamu adalah orang yang sudah pernah bekerja di bidang industri yang mirip, atau pernah membuat bisnis yang sejenis, atau bahkan memang kamu sedang membuat proyeksi untuk sebuah bisnis yang sudah berjalan, maka kamu dapat menggunakan data-data historis untuk diisikan ke dalam proyeksi keuangan kamu. Tapi, jika kamu belum pernah, maka data-data ini bisa dikumpulkan dari hasil riset, bisa bertanya pada rekan yang lebih berpengalaman, atau sumber-sumber lain lah. Jangan terlewat untuk melakukan cross-check ya, karena kesalahan data sedikit saja bisa berdampak besar bagi akurasi proyeksi akhirnya. Kita masuk ke langkah pertama, membuat proyeksi penjualan. Proyeksi penjualan ini bukan hanya menggambarkan target penjualan secara rata dalam setahun. Jadi nggak boleh membuat proyeksi selama setahun lalu dibagi 12 ya. Proyeksi ini harus menggambarkan setidaknya siklus tahunan yang akan terjadi di setiap industri yang spesifik. Momentum kebiasaan membeli atau buying habit-nya konsumen harus menjadi pertimbangan utama di sini. Misalnya nih, jika kamu menjual ransel secara online, biasanya memiliki siklus high season yang terpecah menjadi 3 momen, yaitu pada saat back to school, pada saat lebaran, dan pada saat akhir tahun. Ini berbeda jika kamu menjualnya baju muslim, yang puncak high season-nya hanya pada saat bulan Ramadan. Ini akan berbeda pula ketika bisnis kamu adalah sebuah peer-to-peer lending atau B2B dan B2G bisnis yang biasanya kreditnya akan lebih banyak dibutuhkan ketika sudah melewati kuartal pertama, di mana dana-dana swasta dan pemerintah telah cair pada usernya. Berarti pada kuartal 2, 3, atau kuartal 4, target kredit kamu harus lebih besar. Kita juga harus selalu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti pandemi kemarin, atau kesehatan ekonomi nasional dan dunia, kenaikan pajak, atau disrupsi yang mungkin terjadi pada industri kamu. In the end, pastikan kamu membuat sebuah proyeksi penjualan yang optimis, tapi juga harus realistik. Langkah kedua, membuat proyeksi pengeluaran. Membuat proyeksi pengeluaran bagi seseorang yang telah pernah melakukan bisnis sejenis atau pernah bekerja di perusahaan sejenis biasanya akan jauh lebih mudah. Tapi jika kamu seorang newbie, ya nggak usah khawatir juga sih. Menghitung biaya yang akan timbul seperti biaya produksi, sewa domain, hosting, atau biaya iklan, atau beban gaji, dan sebagainya biasanya masih jauh lebih mudah daripada memperkirakan buying habit dari konsumen kan. Tanyakan pada rekan, senior, atau siapapun yang terlebih dahulu terjun ke dunia bisnis, atau tanyakan pada rekan yang bekerja di bagian akuntansi. Biasanya mereka ini mencatat pengeluaran-pengeluaran seperti ini secara rapih. Lalu, coba bagi pengeluaran-pengeluaran ini menjadi 2 jenis. Satu, fixed cost. Biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dengan jumlah yang tetap dan tidak berkorelasi besar dengan jumlah produksi atau target penjualan. Yang kedua adalah variable cost. Biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan yang jumlahnya naik dan turun tergantung dari jumlah produksi dan jumlah penjualan barang. Nilai fixed cost sebuah perusahaan yang prosentasenya kecil dibandingkan dengan variable cost-nya, ini menggambarkan fleksibilitas dan agilitas dari perusahaan tersebut. Ini nilai positif. Kita masuk ke langkah 3, membuat neraca atau balance sheet. Sebuah laporan neraca keuangan perusahaan akan menggambarkan posisi keuangan bisnis kita, list aset-aset yang kita miliki, liabilities atau kewajiban hutang kita, dan modal yang dimiliki perusahaan dalam sebuah kerangka waktu tertentu. Analisa terhadap neraca keuangan dapat menggambarkan pertumbuhan kekayaan perusahaan, pertumbuhan aset-asetnya, seberapa sehat kondisi keuangannya, apakah kita terlalu banyak melakukan pinjaman, dan apakah kita memerlukan investasi lagi di tahun-tahun ke depan. Saat ini sudah tersedia software-software yang secara otomatis dapat membuat neraca perusahaan kita ketika kita sudah mulai menjalankan bisnis secara reguler selama paling tidak beberapa bulan lah. Yang perlu dilakukan oleh perusahaan baru
hanyalah melakukan entry atau input pada software secara disiplin. Lanjut ke langkah 4, membuat proyeksi laba rugi atau disebut juga income statement projection. Proyeksi laba rugi memberikan wawasan tentang berapa pendapatan bersih bisnis yang kita jalankan. Ketika penjualan kita sudah dikurangi diskon, biaya-biaya produksi, COGS, dan pengeluaran-pengeluaran lain seperti biaya advertising, depresiasi, beban kantor, utility seperti PLN, PDAM gitu, dan pengeluaran serta ditambahkan pendapatan lain yang di luar penjualan. Proyeksi ini akan memperlihatkan seberapa menguntungkan perusahaan dalam kerangka waktu tertentu. Umumnya sih, setiap pengusaha dan investor akan melihat seberapa operasi perusahaan dapat mendatangkan laba di setiap tahun. Dan juga melihat apakah kerugian-kerugian sementara yang diderita oleh perusahaan masih dalam taraf yang cukup sehat. Jika pengusaha dapat memperlihatkan proyeksi laba rugi dalam 3-5 tahun yang positif, biasanya investor akan jauh lebih tertarik untuk berinvestasi ke dalamnya. Langkah terakhir, membuat proyeksi arus kas atau cash flow projection. Langkah terakhir ini adalah sebuah proyeksi yang memasukkan elemen-elemen bagian laporan laba rugi sekaligus dengan elemen-elemen dari neraca perusahaan, sehingga dapat memproyeksikan ketersediaan uang kas akibat pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satu fungsi utama dari proyeksi arus kas adalah untuk memastikan bahwa pada setiap waktu tertentu, misalnya pada setiap bulan-bulan ke depan, perusahaan bisa melakukan kewajibannya untuk membayar rekanan ataupun karyawannya. Jika proyeksinya menunjukkan angka negatif di beberapa bulan tertentu, misalnya disebabkan karena banyaknya biaya yang harus dikeluarkan, karena mungkin perusahaan sedang menaikkan stok untuk menaikkan penjualan di musim ramai, maka kewajiban perusahaan untuk mencarikan dana dalam bentuk pinjaman atau investasi. Dengan begitu, walaupun perusahaan harus banyak mengeluarkan dana untuk produksi, promosi, atau R&D, maka kewajiban perusahaan untuk membayar partner-partnernya dan pegawainya tetap bisa berjalan dengan baik. Dan jika hal ini dapat diketahui beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun sebelumnya, maka Departemen Keuangan akan punya cukup waktu untuk mendekati lembaga-lembaga keuangan untuk mendapatkan dananya. Oke, that's all. Jefflers telah menyimak bagaimana langkah-langkah untuk 1. Membuat strategi bisnis, 2. Memvisualisasikannya dengan bantuan bisnis model Canvas, dan ketiga, menyusun proyeksi keuangan yang dibutuhkan. Perlu saya garis bawahi bahwa semua metode yang saya jelaskan tadi adalah metode untuk merencanakan iterasi, bukan rancangan kaku tentang bentuk perusahaan kamu atau kepastian kebutuhan dana di masa depan. Artinya, yang paling penting adalah melakukan perencanaan detail di awal perusahaan sebelum dijalankan, baru lalu kemudian terus menguji coba semua komponen-komponen BMC ini terhadap realita pasar dan realita rantai suplainya. Jangan segan untuk mengubah konsep jika memang hasil iterasi mengharuskan kita untuk lebih fleksibel menentukan bisnis model ke depan. Dan ini berlaku terus di masa depan. Keberanian kita untuk tetap adaptif terhadap hasil iterasi dan umpan balik yang didapat setiap waktu, bahkan jika berarti kita harus melakukan pivot, akan sangat menentukan kemajuan perusahaan kita di masa depan. Jika harus berubah, ya berubahlah. Selama insight yang membuat kamu merubah strategi adalah sebuah insight yang terukur dan akurat. Beranilah mendengarkan insight-insight terukur tersebut. Tapi harus terukur ya. Jangan membuat keputusan hanya berdasarkan feeling atau perasaan-perasaan saja. Ingat, you cannot scale what you cannot measure. Kamu tidak bisa membesarkan sesuatu yang kamu tidak bisa ukur. Oh iya, bagi kamu yang masih punya pertanyaan atau masih penasaran tentang bagaimana cara memulai dan membesarkan sebuah bisnis, terutama bisnis brand retail e-commerce, silakan follow akun saya di Instagram @ombenben atau dengarkan podcast saya di Spotify dengan mengetikkan keyword Om Ben di kolom search-nya. Wassalamualaikum, sampai bertemu dalam ukuran yang lebih besar.